Halo semuanya, welcome back to Birdwise TV. Nah, kembali bersama gue di setelah ini ya, host lagi ya. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang kasus yang menarik ya, tentang narkoba. Soal itu kita bakal manggil dua anak muda SDK yang SMA ya, soalnya tentang narkoba. Mari kita sambut langsung Serena dan juga Sharon. Oke. Bagaimana dengan kabarnya? Baik-baik. Ya pasti baik dong, bisa di sini. Oke, kita hari ini bakal podcast atau kita ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang menarik banget ya. Sebagai ya alumni dari sekolah yang harapan ini, aku mau nanya dong sama kalian sebagai murid aja yang mau tentang kasus narkoba. Gimana sih menurut kalian apa itu narkoba menurut kalian? Ya menurut gue narkoba itu hal yang sangat buruk ya. Soalnya pada saat ini sekarang banyak banget remaja yang tahu narkoba. Karena kita latih juga di media sosial banyak data-data anak remaja bahkan anak di bawah umur sudah mengonsumsi narkoba. Kalau menurut kalian gimana? Ya menurut gue sih narkoba itu tidak tersalah ya, karena itu kan kecanduan kan jadinya dan merusak tubuh. Nah, sebagai orang Kristen sih itu tidak buruk karena baik Allah tubuh itu baik Allah. Nah, Tapi sebelum kita masuk ke dalam lagi ya, kan nggak sadar sih kenapa orang itu bisa hidup? oh iya sih. Nah, soalnya dari analisis beberapa artikel yang juga ahli bahwa narkoba itu berasal dari sebuah sosialisasi atau interaksi antar individu. Awalnya memang manusia itu menciptakan baik ya, kan dia itu nggak tahu apa-apa, katanya yang baik. Tapi karena dunia yang berdosa ini dan juga banyak manusia dan individu yang mengonsumsi narkoba, sehingga bila ada norma yang dimiliki individu lain yang mengonsumsi narkoba itu masuk dalam diri kita. Makanya pergaulan yang baik itu sangat menentukan masa depan yang akan kita miliki. Bertahu kan? Iya, bertahu. Ya. Terus juga ya, narkoba itu kan merupakan satu zat yang berbahaya. Kalian ada pernah rasa tertarik sih buat narkoba? Mungkin ada teman-teman makan narkoba, tapi itu makan narkoba kayak banyak banget kasus narkoba. Gue pengen coba juga, ada nggak sih pernah? Ada sih kayak rasanya orang-orang udah kecanduan narkoba itu kenapa? Soalnya kan kalau kecanduan itu pasti enak dong. Ya pasti banget, pasti banget. Iya kan? Gue sih juga kayak penasaran ya, kenapa banyak orang kayak addicted to it, kayak kenapa ya? Apa yang bikin itu sangat menarik? Bener-bener pengen penasaran, tapi yang cuma Iya, betul karena itu semua masalah bagi dalam segi religi sama hukum. Iya, udah. Nah, kalian ini kan anak-anak SMA di tahun 2024 ya, setiap hari pasti disokin firman-firman terus ya. Iya. Kayak gimana sih seharusnya kita sebagai anak remaja itu atau kan sebagai anak remaja hidup? Menurut gue ya, kita harus cari pergaulan yang pas. Kalau kita ada di pergaulan yang pas, nanti yang lainnya juga bisa ingetin kita gitu. Jadi kita bisa menjadi orang yang lebih baik juga karena kita punya teman-teman yang baik. Ya. Terus juga sebagai anak Kristen dan remaja seharusnya itu kita bukan yang merusak tubuh kita sendiri karena masa depan kita itu panjang dan juga kita diberikan kesempatan hidup yang juga sama Tuhan sehingga sebagai pelajar itu menurut aku ya opini aku sendiri itu kita itu harusnya belajar kita untuk ilmu kita banggai orang tua kita jadi berkah untuk orang lain bukan malah mensiarkan suatu norma atau nilai yang buruk dari orang lain. Iya. Nah, jadi sekarang aku mau panggil, jadi ada kantor dari bidang kepolisian dan juga ada dari bidang kesehatan, ya mereka bakal share juga tentang narkoba. Boleh di kita jelasin dari kamu juga Christine dari bidang kesehatan. Christine, halo. Halo guys. Dokter? Oke, kabarnya apa aja sih Christine? Baik. Oke, ini kan ngobrol-ngobrol tentang narkoba ya. Ada nggak sih yang penting dari bidang kesehatan? Boleh bidang kesehatan dulu ya. Dari sisi medis yang narkoba kalau konsumsi dalam konteks berlebih itu bisa mengganggu kesehatan mental dan medicine. Jadi gangguan mentalnya itu kayak gangguan kecemasan, depresi, halusinasi, gangguan kejiwaan, ya psikosis, depresi itu. Kalau gangguan fisik ya orang bisa karena bisa mengkonsumsi berlebihan itu bisa nah ini ya bisa juga kan jadi Jadi makanya aku ya di pilihan hukum gimana ya? Jadi kalau dari sudut pandang hukum sendiri itu ada pasal di pasal 112 ayat 1 di mana ada orang yang kedapatan memiliki atau mendapat dari seseorang yang bertujuan untuk mendistribusikannya ke orang lain itu dapat dijatuhi hukuman. Nah kalau hukumannya itu terdapat di pasal 114 ayat 1 dan 2. Nah kalau cuma memiliki atau bagaimana itu dijatuhi hukuman 5 sampai 20 tahun saja. Kalau memiliki tapi narkobanya tuh sebesar 1.500 gram sampai 5 kilo itu bisa dijatuhi hukuman mati. Sampai mati gitu ya? Iya. Itu ya narkoba ya kayak 5 tahun tuh
apa ya kalau di sana ini dalam banyak di penjara. iya wah terus itu bisa kalau dianya kecanduan terus penjara ini kan ada komunitasnya kan dari polisi. Biasanya kalau yang udah kecanduan kayak mereka yang mendapatkan dari orang lain itu biasanya penjara dulu kayak 5 tahun atau 10 tahun sesuai hasil dari sidang. Terus setelah itu mereka melakukan rehabilitasi dan penyesuaian dan ditemui oleh dokter-dokter. Nanti kita juga bahas yang narkoba, saya hukum sekarang kita bakal coba kasus dia sekitar anak di umur yaitu 10 tahun bisa narkoba. Bermain sangat membutuhkan, tetapi apa aja jika berakhir dengan fatal? Selamat pagi pemirsa, saya reporter Sharon ingin menyampaikan terjadinya kasus penyimpangan pada anak di bawah yaitu 10 tahun. Kasus ini terjadi di Kecamatan Kota Agung tahun 2018. Permen merupakan salah satu makanan yang disukai anak-anak, tetapi objek tersebut disalahgunakan menjadi narkoba. Apa nasib anak yang menjadi korban penyimpangan sosial narkoba? Jadi dari gue kasih sesuatu ya, tapi lu dulu. Kapan tuh? Udah jelas. Lu jangan sosok ya. Oke. Itu berapa bagus lah? Bukan sih. Ya. Kalau baik, jangan buka. Amin mau lupa. Wah, apa ini bos? Oh iya, ini. Boleh sih. Mana ada yang banyak? Mantap. Iya, boleh sih kamu lagi, tapi nggak kasih lagi. Oh, saya apa? Itu bahasa itu. Ya. Ya, biasanya kita ngomong ya. Oke, banyak ya. Oke. Coba apa soal yang kasus tadi? Kasus dari sini aku tentang teori FGP palsu kan. Iya, yang kita belajar di IPS kan? Teori apa itu? Aduh, ini semua ya. Jadi intinya kalau kita memasuki suatu lingkungan, kita bisa terpengaruh ke lingkungan itu. Jadi kita bisa melakukan hal yang menyimpang yang sebenarnya dulu kita nggak mikir untuk lakukan gitu. Oh, iya sih kalau dipikir nyambung juga ya. Karena kalau kita analisis secara kasus, bahwa si kakak kelas ini itu memberikannya itu bentuk disosiatif dan pemasukan ya. Habis itu dia alasannya itu karena yang ibaratnya itu misalnya aku sama mereka cerita kasihan ya. Tapi aku ini punya kebiasaan beda dari yang kedua. Tapi biar ibaratnya dia ketika dia besti banget, jadi kita harus kebiasaan makan aja. Terus namanya aku tuh menyebarkan nilai norma yang memiliki. Nah, kunci itu dia menjelaskan aku banyak salah. Terus kalau aku bisa sama teori yang penting, nah itu lingkungan yang disebutkannya itu berkembang bebas. Nah, terus juga dari disebutkannya, ya, aku nggak berpangan. Pas ya, karena ini konteks Kristen dan masih juga cewek, jadi Bible. Nah, ya pastinya kan dia sekali pengalaman ini, ya khusus Kristen kan juga jangan. Itu saya pikir sih kopi kalian jadi kasus. Dalam bagaimana Kristen ya itu ya sudah dikatakan dari awal saya bilang salah karena ya menurut tubuh kita Tuhan sudah menciptakan kita semua masing-masing perfect in our ways. Jadi kalau kita kayak membutuhkan sesuatu dari narkobanya, kita perlu seneng lah, kita mau ini dari narkobanya, ya itu menghancurkan perfect yang Tuhan sudah menciptakan dalam kita diri sendiri. Dan tentu ya balik lagi ke yang baik malah tubuh kita itu baik malah, dan kalau kita mengonsumsi narkoba merusak tubuh kan sudah dibilang sama oleh Bu Messi, udah merupakan otak lah, organ internal yang lain, jadi merugikan diri kita dan juga ya nggak mau lagi kayak itu kan. Nah, itu eksternal kalian dari cewek itu berpengaruh pada pencegahan atau menghentikan kasus narkoba ini. Sebagai rekan Kristen ini ya, terutama tuh misalnya dengan gua tuh jadi pergaulan yang baik. Iya. Gimana kalian tuh jadi pergaulan yang baik tuh? Sudah sebenarnya aku ini teman-teman yang saling membangun gitu. Terus kita bisa saling mengerti kalau kita melakukan hal yang tidak sesuai gitu. Terus di gereja juga sudah, karena saya juga mengikuti kelompok sel, jadi saya juga dapat meng-sharingkan firman-firman Tuhan. Oke, dan juga ya salah satunya itu sebagai Kristen kita harus belajar ya kan PKB lah. Nah, tadi kita juga bahas tentang secara bicaranya ya. Sekarang kita akan bahas tentang gimana sih itu bisa terlepas dari narkoba. Itu juga ya kalau karya yang diberikan untuk itu, bahwa kita telah menjalankan salah satu rehabilitas di suatu sakit oleh suatu organisasi yang bernama Badan Narkotika Nasional bukan ya. Jadi di situ itu dirawat oleh dokter, juga ada psikolog dan juga yang lainnya ya. Dan menurut aku perjuangan ini itu hebatnya bisa keluar sama 3 bulan juga yang membantu kita keluar dari apa yang salah, apa yang menjadi yang salah. Nah, jadi beberapa kali ini ada solusi-solusinya. Ya kalau menurut saya solusi yang paling umum lah pilih pergaulan yang baik. Firman Tuhan itu salah satu landasan juga menjadi salah satu sumber gimana sih perbedaan itu pasti ya kalau terus mengalami video ini bahwa anak buat narkoba itu menjadi legal jika apa itu sangat penting ya terutama kalian yang udah masuk ke fase remaja dan juga para orang tua ya harus lebih berhati-hati juga lebih merawat anak-anaknya. Dan mungkin segitu aja ya, dan kita ada satu poster mungkin yang bisa bagi kalian. Oke, sekian segitu aja sih yang bisa di hari ini. Mungkin kali ini enggak? Kita sama sekali sama. Gimana ya? Satu, dua, tiga. Silakan, kamu siapa?
teman-teman, saya ini sebagai host, saya kasih. kita balik lagi. Bye.